Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar bab 11 cahaya dan alat optik kelas 8. Kita akan mempelajari alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat. Yang pertama, kamera. Jadi gambar ini menunjukkan kamera dan menunjukkan pembentukan bayangan pada kamera. Nah, pada kamera ini pembentukan bayangannya sama persis yang terjadi pada mata. Kita lihat selanjutnya ada kaca pembesar loop. Jadi loop ini digunakan untuk melihat benda kecil sehingga terlihat lebih besar. Nah, ini pengamat menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi ketika mata berakomodasi, maka pengamat dapat melihat benda yang diamati sehingga benda yang diamati bayangannya lebih besar dibandingkan benda aslinya. Nah, itu kalau pengamat menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, bagaimana kalau pengamat menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi? Ketika mata tidak berakomodasi, bayangannya itu sangat jauh atau bayangannya tak terhingga sehingga tidak bisa dilihat bayangan benda yang kita amati. Selanjutnya mikroskop. Nah, saya yakin juga untuk mikroskop kalian sudah pernah belajar mengamati bagian-bagian dari mikroskop dan sudah tahu apa fungsi mikroskop untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, ini pembentukan bayangan pada mikroskop. Ada dua lensa, lensa objektif itu lensa yang langsung mengenai benda, dan lensa okuler lensa yang bersentuhan atau dekat dengan pengamat. Jadi ada dua kali pembentukan bayangan pada mikroskop sehingga bayangan yang dihasilkan itu besarnya atau tingginya itu jauh melebihi dari benda yang diamati, bahkan bisa sampai 100 kali lipat atau lebih. Nah, selanjutnya ada teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Ini teleskop. Ada gambar teleskop bias, ada teleskop pantul. Apa itu teleskop bias dan apa itu teleskop pantul? Kita lihat. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Lensa objektif pada teleskop bias memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter mata saat membuka. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa yang kemudian akan masuk ke dalam mata. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif akan lebih jelas daripada bayangan yang terbentuk oleh mata. Karena bayangan yang terbentuk sangat jelas, maka objek yang terlihat juga menjadi lebih detail. Selanjutnya, teleskop pantul. Lensa objektif yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang diletakkan jauh terbentuk di dalam tabung teleskop. Ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung, cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Ini gambar dari teleskop pantul. Ya, demikian video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.